الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, wal amru bil fi'lil muhimmi munhatim amrun bihi wa bil ladzi bihi yatim. Artinya, kita ulang lagi, wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim amrun bihi wa bil ladzi bihi yatim. Maksudnya perintah untuk mengerjakan sesuatu perkara yang penting, yang wajib, itu adalah perintah yang dengannya itu akan menjadi sempurna. Nah, maksudnya, jadi sesuatu yang diperintahkan dengan sesuatu tersebut sebuah kewajiban akan sempurna, maka sesuatu tersebut juga wajib. Paham belum? Nah, jadi misalkan antum sholat berjamaah di masjid wajib apa hukumnya? Nah, bagi kaum laki wajib kan? Antum tidak akan sempurna melakukan sholat jamaah di masjid kecuali harus jalan kaki ke masjid atau naik kendaraan lah istilahnya. Nah, jalan kaki hukumnya apa? Untuk menghadiri sholat wajib tadi itu wajib. Padahal semula jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Boleh-boleh aja mau jalan kaki, silakan, tafadhol, nggak ada iskal. Cuman ketika antum mau menyempurnakan kewajiban sholat berjamaah tadi tidak bisa terwujudkan kecuali harus jalan kaki, maka jalan kaki hukumnya wajib. Seorang wanita untuk menghindarkan diri dari fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajahnya, maka menutup wajah hukumnya adalah wajib. Paham itu ya? Nah, karena menghindarkan diri dari fitnah wajib, sedangkan tidak sempurna kecuali wajahnya harus ditutup, sehingga menutup wajah hukumnya wajib. Itu kaidahnya, nanti kita akan lewati. Nanti kaidahnya dikenal dengan apa? Naam, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang mana sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhil qa'idatu mufidatun. Kaidah ini penting sekali. Al-amru bisyai' amrun bima la yatimu illa bih. Memerintahkan sesuatu itu adalah apa? Adalah perintah dengan perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Al-amru bisyai' amrun bima la yatimu bihi illa bihi. Memerintahkan sesuatu itu juga maknanya adalah memerintahkan suatu perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Paham ya? Memerintahkan untuk salat berjamaah. Ya kan? Perintah untuk salat berjamaah wajib enggak? Wajib. Itu berarti otomatis perintah juga antum harus jalan kaki, menempuh jalan kaki atau naik kendaraan agar bisa salat berjamaah, mendatangi salat jamaah. Jadi wajib juga hukumnya. Contoh yang lain, nanti yang sunnah ya, contohnya antum memakai siwak sunnah enggak? Sunnah. Kemudian suatu ketika antum mau mengamalkan sunnah, enggak punya siwak, harus beli. Uang juga ada nih ya. Nah, antum beli siwak tersebut untuk mengamalkan sunnah, hukum belinya apa? Sunnah. Pada asalnya jual beli hukumnya mubah, ya enggak? Jual beli itu awalnya enggak ada perintahan, boleh-boleh saja, mau beli silahkan, mau enggak beli enggak masalah. Tapi kalau antum mau mengamalkan sunnah kecuali harus membeli, ngamalkan sunnah siwak tadi enggak bisa kecuali membeli siwak, berarti beli siwak hukumnya sunnah. Paham ya? Seperti itu contoh yang sunnah. Nah, contoh lain, orang mencuri. Namanya mencuri itu haram enggak? Haram. Dia enggak akan sempurna mencurinya kecuali harus apa? Harus berjalan kaki menuju tempat pencurian tersebut. Paham ya? Nah, ketika dia berjalan kaki menuju tempat pencurian tersebut, dia ingin mencuri, hukumnya apa awalnya? Hukumnya jadi apa? Haram. Karena untuk menyempurnakan sesuatu yang haram. Paham belum? Barakallahu fikum. Nanti masuk dalam sebuah haram itu sebuah perkara yang haram tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian contoh yang lain. Sebenarnya antum itu atau kita atau kalian, nah misalkan memikul sebuah tangga. Tahu tangga enggak, Ali?
Nah, dipikul. Hukum mikul tangga apa hukumnya? Haram enggak? Tangga itu, tangga yang untuk naik ke atas atap itu hukumnya haram enggak memikulnya? Mikul. Hukumnya boleh-boleh aja kan? Tapi antum mikul tangga itu untuk nyuri. Paham ya? Jadi tangganya untuk mikul gini untuk mau nyuri nanti malam misalkan. Jadi apa hukumnya? Haram. Jadi nanti ada pembahasan masalah apa? Masalah semula perkara yang mubah itu enggak boleh hukum sama sekali. Perkara sesuatu yang mubah yang boleh itu enggak dikatakan haram, enggak dikatakan wajib, enggak dikatakan sunnah. Mubah itu ada. Tapi kalau sesuatu yang mubah ini sarana untuk menghantarkan pada yang haram jadi haram. Kalau menghantarkan untuk perkara yang wajib jadi wajib. Kalau menghantarkan perkara yang sunnah jadi sunnah itu loh. Paham belum? Karena ahkam taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat ini ada berapa sih total? 5. Ya enggak? Ada 5 ditambah dengan mubah itu kan? Mubah enggak usah kita bicarakan ya. Mubah nanti tersendiri, cuman 5 ini total. Sama mubah ini ya. Pertama adalah apa? Haram, kemudian makruh, kemudian wajib, kemudian mandub atau sunnah, mubah. 5. Yang 4 ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Tapi kalau mubah, hukum asalnya tidak ada keterkaitan dengan wajib wala haram. Paham belum maksudnya ini? Nah, antum minum, hukumnya apa nih? Minum itu wajib enggak? Wajib. Hukum asalnya minum wajib enggak? Hukum asal minum itu boleh-boleh aja atau wajib? Boleh-boleh aja. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan barakallahu fikum wa bidakumullah, antum minum itu misalkan antum minum tapi yang antum minum sesuatu yang haram. Paham ya? Sesuatu yang haram. Dan padahal antum tujuannya untuk bunuh diri misalkan. Bunuh diri ini enggak terwujudkan, malah itu bunuh diri kan hukumnya haram. Enggak terwujudkan itu harus minum. Minum racun misalkan. Jadi apa minumnya? Hukumnya jadi haram juga. Paham belum maksudnya? Insyaallah ya, paham ya insyaallah ya. Kita lihat di sini. Walakin al-mu'allif yaqul wal amru bil fi'l muhimmi. Nah, akan tapi mu'allif di sini mengatakan dan perintah pada suatu perbuatan yang penting. Wa dhahiru kalamihi anna hadza fil wajib faqat. Seakan-akan di sini berkaitan masalah wajib saja. Wa anal amra bil wajib amrun bihi. Dan bahwasanya wa anal amra bil wajib amrun bihi. Dan bahwasanya perintah untuk suatu kewajiban adalah perintah untuk melakukan sesuatu tersebut. Wa bima la yatimu illa bih. Dan juga perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya. Jadi kita wajib mengerjakan sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut. Wajib juga dikerjakan. Seperti misalkan contoh yang lain. Barakallahu fikum, antum wudu, antum sholat, sebelum sholat diwajibkan untuk bertaharah, bersuci. Ya enggak? Barakallahu fikum. Sholat antum tidak akan sempurna kecuali harus bersuci. Maka bersuci hukumnya apa? Wajib di situ. Paham ya? Barakallahu fikum. Walakin as-sahih, akan tapi pendapat yang benar khilafud dzalik, berbeda. Tidak seperti itu. Wa anal amra bisyai' amrun bihi wa bima la yatim illa bihi sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Double. Yang benar itu adalah apa? Bahwasanya memerintahkan suatu perbuatan, al-amru bisyai', memerintahkan pada suatu perbuatan, amrun bihi adalah perintah, memang perintah untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Wa bima, dan juga perintah untuk melakukan apa-apa la yatimu illa bihi. Apa-apa yang tidak akan sempurna tidak akan sempurna sebuah perintah tersebut kecuali dengannya, sawan kana wajiban atau mustahabban. 2 ini, baik perintah tersebut sifatnya wajib maupun sunnah. Kalau wajib itu kan harus dikerjakan, kalau tidak mengerjakan apa? Berdosa. Kalau sunnah itu apa? Afdalnya dikerjakan, walaupun tidak mengerjakan tidak berdosa itu. Cuman sama-sama perintah enggak itu? Perintah. Cuman perintahnya nanti sebutkan bahwasanya kalau wajib itu ada ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam, itu maknanya. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Itu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Paham ya? Jadi ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Jadi suatu perkara yang apa? Yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Kalau sunnah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Kalau sunnah itu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Berarti tidak harus dikerjakan, cuman afdalnya dikerjakan. Apa maksudnya ya? Kalau haram lawannya manaha anhu syari' ala wajhil ilzam bitark. Suatu perkara yang dilarang oleh syariat
Nah, barakallahu dalam bentuk apa? Harus ditinggalkan. Kan itu. Kalau makruh, naha anhu syari' la 'ala wajhil ilzam. Suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Jadi, afdalnya meninggalkan kalau seandainya dia kok melakukan tidak berdosa itu makruh. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat lagi sedikit lagi. Fa in kana wajiban fama la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apabila perintah tersebut adalah wajib, kemudian apa? Kemudian kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah apa? Wajib. Wa in kana mustahabban, dan jika perintah tersebut adalah mustahabban, perintah yang bentuknya sunnah, fama la yatimul mustahab illa bihi fa huwa mustahab. Maka suatu perkara yang namanya sunnah itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara atau sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah sunnah. Naam. Paham itu ya kaidahnya ya? Nah, ini nanti masuk dalam kaidah umum yang sering disebutkan dalam qaidul fiqhiyah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu atau perantara-perantara itu dia memiliki hukum tujuan dan niatnya. Wasilah-wasilah perantara-perantara. Mau berjalan kaki atau mau membawa tangga atau mikul tangga, itu semua wasilah-wasilah itu nanti akan memiliki hukum tujuan untuk apa tujuannya. Antum makan itu apa tujuannya? Tujuannya kalau antum makan untuk kenyang toh, paham ya? Itu kembali ke hukum asalnya, nggak ada pahala, nggak dapat dosa. Paham ya? Nah, tapi kalau antum makan tujuannya niatkan untuk apa? Untuk biar ibadahnya kuat, biar ibadahnya semangat dan misalnya jadi dapat pahala. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, tergantung dengan apa niat dan tujuan tadi. Nah, masuk dalam apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, kalau dalam qaidul fiqhiyah, al-umur bimaqasidiha. Ya enggak? Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham soalnya ya? Sudah kita lewati semuanya. Nah, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa hunaka qa'idatun a'am min hadhil qa'idah 'inda al-ulama wa hiya. Di sana ada kaidah yang lebih umum daripada kaidah ini menurut para ulama, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan atau hukum puncaknya. Kata mereka biar dakwah salafiyah tersebar kemana-mana bikin yayasan. Wah, ini wasilahnya nih. Yayasan ini biar apa? Biar pondoknya cepat bangunnya, cepat jadi, tersebar dakwanya ke seluruh penjuru Nusantara katanya. Yayasan jadikan wasilah. Puncaknya apa? Tersebarnya dakwah salafiyah. Nah, sekarang perhatikan. Tersebarnya dakwah salafiyah itu perkara yang diinginkan enggak? Perkara diinginkan. Tapi lihat wasilahnya. Wasilahnya pun harus syariat. Harus sesuai dengan syariat, enggak boleh. Yang penting tujuannya. Paham ya? Nanti kalau yang penting tujuannya itu, nah barakallahu fikum, nanti masuk dalam kaidahnya ikhwal muflisin. Ikhwal muflisin itu IM, ikhwal muslimin. Kaidahnya apa? Al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Yang penting naik haji walaupun uang yang ngerampok. Ya kan nih? Yang penting naik haji kan nih? Ya enggak? Yang penting naik haji enggak? Walaupun uang yang begal. Nanti kalau pakai kaidah itu rusak. Kaidah ikhwal muslimin tadi. Al-ghayah tubarirul wasilah. Nah, maksudnya al-ghayah tubihul wasilah. Ini hukum puncak tujuan itu menghalalkan semua cara. Bagaimanapun cara, yang penting tujuannya. Walaupun punya yayasan nggak masalah, yang penting tujuannya dakwah tersebar kemana-mana. Keliru. Nah, nanti sebutkan wasilahnya pun harus syar'iyah. Paham belum? Wasilahnya harus apa? Syar'iyah. Wasilahnya nggak boleh apa? Nggak boleh. Nah, wasilah yang mungkar. Sekarang yayasannya wasilah syar'iyah atau bukan? Bukan. Yayasan mana salafnya? Jam'iyah, muassasah, mana salafnya? Tunjukkan satu ya salafnya kalau ada. Nah, mulai dari sejaknya zaman Rasulullah, para sahabatnya, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak ada mereka punya yayasan. Yayasan Umar Khattab enggak ada. Yayasan Abu Bakar Siddiq enggak ada. Yayasan Ali bin Abi Thalib enggak ada. Paham ya? Nah, jadi enggak perlu kita dakwah dengan yayasan. Nanti kalau kita dakwah tanpa yayasan nanti diobrak-abrik sama orang pondoknya katanya. Siapa yang bilang? Nah, yang menjaga keutuhan dakwah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yayasan. Sekarang banyak antum perhatikan kisah tragedi, kejadian-kejadian yang mana ada yayasan juga digerebek, banyak enggak? Nah, payung dakwah. Yang mayungi dakwah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, karena kaidah ini dipakai oleh hizbin. Intinya kan tujuannya katanya. Bukan masalah tujuannya. Tujuannya dan wasilahnya pun harus syar'i dua-duanya. Paham ya? Nah, Rasulullah itu dakwahnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi pernah nggak Rasulullah menggunakan wasilah maksiat? Nggak pernah. Kita mencontoh Rasulullah. Nggak perlu pakai
yayasan-yayasan penggalangan dana, kemudian proposal, minta-minta. Kami nggak minta-minta kok, cuma ngasih kertas katanya. Coba kalau kertasnya tanpa ada tulisan putih gitu aja. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Soalnya perkara ini perkara yang nyata, harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai keliru dalam menggunakan kaidah ini. Nah, intinya kan hukum tujuannya intinya. Nah, itu intinya benar-benar wasilahnya syar'i apa enggak itu loh. Nggak sembarangan, bukan yang penting naik haji walaupun uangnya nyuri kan itu. Itu kan keliru. Paham ya? Kalau pakai kaidah tadi itu yang penting naik haji walaupun uangnya nyuri. Yang penting umrah walaupun uangnya begal misalkan. Kan itu. Jadi kaidahnya kaidah yang keliru. Nah, barakallahu fikum, insyaallah besok kita sempurnakan kaidah yang penting tersebut. Yang jelas jangan sampai kita keliru dan membawa kaidah-kaidah tersebut, karena mempelajari ilmu usul ini sebagaimana ini adalah ilmu alat saja, bukan ilmu ghoyah puncak, bukan. Jadi kalau orang menjadikan ilmu usul ini ilmu yang ghoyah yang puncak itu keliru. Karena ujung-ujungnya nanti kalau dinasihati itu mainnya kaidah usul. Ini dalilnya kayak gini, tapi kaidah usulnya seperti ini. Jadi dia menolak dalil tadi menggunakan kaidah usul itu loh. Jadi dia lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah dituntut untuk mengikuti apa? Dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man faraqad dalil, nah, dalla an sawa'is sabil. Barang siapa memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.